Nah itulah kenapa kemudian akidah itu tidak terbentuk walau sudah ngaji berbagai macam kitab tauhid selesai. Itu karena tadi polanya. Lihat Rasul SAW. Ini saya sering kisahkan. Ngomongnya iman dulu sebelum Al-Quran. Nah terus bagaimana mendidik anak-anak kita, mendidik remaja-remaja kita ini supaya mereka bisa kuat imannya, tapi mereka belum kenal Al-Quran. Atau bagaimana itu Ustaz? Mengenalkan iman sebelum Al-Quran. Ya, dan itu kan teman-teman, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan kritik tentang cara pengajaran akidah. Beliau mengatakan kesalahan pengajaran akidah itu, akidah diajarkan dengan cara mengajarkan filsafat. Itu kritik Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau hidup abad ke-5, beliau meninggal tahun 505, abad ke-6, awal 6 Hijriah. Bayangkan tuh, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu sudah kritik abad 5 bahwa kesalahan mengajarkan akidah dengan menggunakan versi filsafat. Celakanya hari ini Dipakai. bukan cuma dipakai, Ustaz. Bukan cuma dipakai. Itu akidah itu disebutnya filsafat Islam. Bahkan jadi jurusan di sekolah kalau perlu, jurusan di kampus. Itu sudah dikritik oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dan itu tepat, benar sekali. Tahu kan filsafat di mana diajarkan, Ustaz? Filsafat, ya kan filsafat kan kemudian filsafat. Kita mau bicara apa? Kita dengan bicara, kita buat logikanya, kita buat urutan ininya. Terus gitu sampai kita rumuskan sesuatu, itu berputar-putar di kepala sini, muter. Kita cari Tuhan. Oke. Tuhan itu apa? Ar-Razzaq. Tuhan itu apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Oke. Pencipta. Pertanyaan saya. Kalau manusia sudah masuk surga dan masuk neraka, apakah dia masih layak disebut Al-Khaliq? Wah, kayak filsafat. Kita berputar, kita bicara berputar. Oke. Itu yang dikritik tentang pengajaran akidah. Kita buka kitab tauhid apapun. Kitab akidah, kita buka. Kita bacakan. Sampaikan. Asal semua adanya di sini. Dia belum jadi iman. Selama masih di pikiran belum jadi iman. Dia belum, dia kan baru jadi wawasan ilmu. Itu orang kafir aja bisa punya. Betul kan? Nah iya, dosen-dosen orientalis itu kan. Itu luar biasa kalau mereka bicara tentang ilmu-ilmu Islam. Terus bagaimana ceritanya? Nah, itulah mengapa pembahasan tentang iman itu bukan tentang bagaimana ini sekedar dibacakan buku. Suatu hari saya ditanya Ustaz tentang oleh beberapa guru. Dia nanya gini, Ustaz, di sekolah kami mengajarkan tafsir untuk anak-anak. Saya mulai janggal ya kalimat tafsir untuk anak-anak. Antum janggal atau enggak janggal? Biasa aja ya. Biasa aja. Itulah makanya. Oke, saya bilang. Umur berapa? Umur sekian, SD. Saya lupa. Dia nyebut SD kelas berapa. Oke. Terus gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kitab tafsir apa yang cocok untuk mereka? Untuk anak. Saya jawab tidak ada yang cocok. Bukan dari situ Islam diajarkan. Maksudnya ya. Jadi kita ini bahkan ini kan baik, iya baik, tapi nggak jadi. Karena belum saatnya mereka dengar tafsir itu, imannya dulu. Sebenarnya bukan begitu, Ustaz. Karena saya sudah bisa bayangkan. Pokoknya saya tunjuk tafsir apalah yang paling sederhana. Oke, tafsir ini untuk anak-anak. Nanti dibacakan, diinikan ke mereka, mana gurunya nggak terlalu menguasai juga, ya kan? Kalau menguasai dia nggak perlu pegang tafsirnya. Ini semua bisa. Sehingga dia leluasa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi tema. Kan enggak. Di depannya ada buku yang dia terpaku oleh buku baca. Dapat apa anak-anak? Iman yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar teori yang disampaikan. Kalau qul huwallahu ahad itu teori dalam Quran tentang Allah itu ahad. Allahus samad itu akidah semua. Betul ya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu semuanya akidah temanya. Oke, itu teorinya. Sahabat paham, ya. Maka setelah itu kemudian tentang praktek di harian itulah yang dijaga oleh Nabi SAW di para sahabatnya.
Apakah dari pemahaman kepala sudah turun ke hati? Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mendefinisikan iman dengan definisi ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Apa yang tertancap kuat di hati dan dibuktikan dalam amal. Jadi nggak ada pembahasan akal di situ. Kecuali kita mau tadi menggunakan ayat bahwa akal itu hati. Ya, tapi kalau akal versi orang hari ini, pakai otak hari ini, nah itulah kenapa kemudian akidah itu tidak terbentuk walau sudah ngaji berbagai macam kitab tauhid selesai. Itu karena tadi polanya. Lihat Rasul SAW. Ini saya sering kisahkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu malam beliau anak muda, kan beliau sahabat muda. Bulan purnama malam hari. Mereka menikmati purnama yang indah, kan. Nih, ini contoh juga nih. Kita udah kehilangan kenikmatan untuk menikmati indahnya langit. Pada Allah menyebut bintang, bulan itu semua adalah zina, perhiasan. Antum punya perhiasan supaya indah, betul? Pertanyaan saya, anak muda menikmati rembulan hari ini, menikmati bintang hari ini. Kasihan antum. Menikmati medsos. Kolai kasihan. Antum lebih banyak melihat ke bawah gini, ya, timbang melihat ke langit. Kayaknya harus ada program melihat ke langit, Ustaz. Untuk mengalahkan ini ya, medsos apa HP ini kan. Coba program melihat ke langit. Kalau mau lebih asik lagi, matikan lampu satu kota Pare di saat purnama. Temanya adalah yuk kita nikmati keindahan langit. Nah, gitu. Boleh diusulkan, Pak? Oh, boleh sekali, bisa. Ini ada banyak pemirsa. Merusak aturan ini. Baik, jadi purnama itu sahabat menikmati, Jabir menikmati. Anak muda, Nabi pegang pundaknya Jabir. Innakum, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum hadal badr la tudamun. Kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah nanti seperti kalian lihat purnama ini. Tidak saling berdesakan di antara kalian. Kalau lihat purnama kan enggak ada desek-desekan, ya kan? Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan gitu. Ilustrasi hasad gitu. Dengki, iri. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dengki, iri itu ilustrasinya seperti kita lihat ke langit. Ini kalau ada purnama, Ustaz, antum menikmati, saya menikmati. Teman-teman semua ngaji di sini, ngaji purnama. Menikmati purnama bersama. Pertanyaannya, ada hasad di antara kita? Ustaz Rifki gak usah lihat, biar saya aja yang melihat. Nggak ada. Kenapa? Karena kita ngelihat ke langit. Kata Imam Ibnu Qayyim. Apa yang membuat kita hasad dan iri? Karena kita berdesakan di dunia yang sempit ini. Rebutannya harta. Maka beliau bilang, kalau tadinya hubungan kita baik-baik saja, kok tiba-tiba kita mulai retak, yakinlah ada dunia yang nyelip di antara kita. Ah, ini keren banget. Gitu, Ustaz. Kalau yang dilihat luas, akan hasad. Kalau yang dilihat sempit, hasad. Maka dunia yang nyelip tadi ya bikin rusak. Yuk kita cek, Ustaz. Kayaknya kita dulu berteman baik, bersaudara baik. Kenapa? Kayak dunia di antara kita nyelip nih. Ada kepentingan yang kita sedang perebutkan ya. Jadi Rasul tadi mengingatkan, memberikan pelajaran akidah pada Jabir. Lihat cara memberikan pelajaran akidah. Alam ini harus jadi pelajaran akidah. Untuk menguatkan akidah tauhid kita pada Allah ini dengan alam ini. Lihat purnama saja, oleh Nabi dikait, kau akan lihat Tuhanmu nanti. Pada Rabbmu kau lihat. Dan yang bisa melihat Rabb hanya penduduk surga. Ya kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi melihat itu Allah Nabi SAW mengaitkan itu dengan akidah. Begitu belajar akidah. Bukan dibacain kitab tauhid, berbagai macam kitab tauhid. Itu bukan tidak penting, harus. Itu harus dibaca. Cuma masalahnya kita berhenti di situ dan itu sudah dikritik Al-Ghazali sejak abad 5 Hijriah.